Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, materi sebelumnya itu adalah tentang struktur dari teks deskripsi. Nah, coba ada yang tahu tidak apa itu kaidah kebahasaan? Nah, kaidah kebahasaan itu adalah aturan-aturan kebahasaan yang digunakan di dalam sebuah teks. Karena kita sedang mempelajari teks deskripsi, makanya yang kita pelajari pada hari ini adalah aturan-aturan kebahasaan di dalam teks deskripsi. Nah, ketika kalian sudah mempelajari kaidah kebahasan teks deskripsi, diharapkan kalian dapat menentukan kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi yang akan disajikan. Lalu kalian dapat membuat contoh-contoh dari kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi. Kita lihat, ada apa saja sih kaidah kebahasaan di dalam teks deskripsi? Nih, yang pertama itu adalah di dalam teks deskripsi, biasanya itu berisi tentang kalimat penjelas secara terperinci agar objeknya ketika digambarkan itu menjadi konkret atau nyata. Jadi, ketika kalian menuliskan sebuah teks deskripsi, maka diharapkan kalimat yang kalian tuliskan itu adalah kalimat yang mendetail, jangan kalimat yang rancu gitu. Nih, contohnya adalah, ibuku adalah orang yang sangat baik. Dia selalu membantu semua orang. Jadi, ketika kalian ingin mendeskripsikan ibu, maka kalian jangan hanya berhenti pada kalimat pertama ini saja. Jangan berhenti sampai kalimat orang yang sangat baik. Kalian harus jelaskan secara lebih detail. Nah, baiknya ini seperti apa? Kalian tunjukkan agar pembaca ini tahu bahwa, oh ya, ternyata ibuku ini adalah orang yang sangat baik karena dia selalu membantu semua orang. Contohnya seperti itu. Atau misalkan kalian ingin mendeskripsikan hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu apa? Misalkan kelinci. Nah, jadi kalian membuat kalimat, misalkan, kelinciku adalah kelinci yang lincah. Kalian jangan hanya berhenti pada kelinci yang lincah saja, tetapi kalian jelaskan lincahnya seperti lincahnya kelinci yang kamu deskripsikan itu seperti apa? Apakah seperti A atau B atau C? Jadi diberikan kalimat penjelas. Lalu, kita berlanjut kepada kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah kebahasaan yang kedua itu penggunaan kalimat yang menggunakan panca indera. Seperti kita ketahui ya, bahwa ketika kita akan mendeskripsikan sebuah objek, maka berdasarkan sudut pandang si penulis. Jadi berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Tapi kita harus mengedepankan panca indera yang kita punya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu kita tuangkan di dalam sebuah tulisan kita berdasarkan sudut pandang kita, tetapi tetap harus memperhatikan kenyataan ya. Jangan apa tuh namanya? Jangan kamu tidak mementingkan nyatanya gitu. Jadi kamu meskipun dari sudut pandang kamu, tapi kamu harus jelas nih apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan gitu. Ini contoh kalimat jika seolah-olah dilihat pantai panjang dengan pasir putih. Nah, di sini eh, penulis melihat bahwa, ah ya, ternyata pantai tersebut adalah pantai yang panjang, lalu disertai dengan pasir putih. Lalu kalau untuk contoh kalimat yang seolah-olah didengar.
Debur ombak terdengar berirama. Nah, di sini penulis itu mendengar bahwa ombak itu terdengar seperti sedang berirama. Lalu, bagaimana dengan contoh kalimat yang dirasakan? Nah, contoh kalimat yang dirasakan itu contohnya seperti ini. Udara sangat terasa segar. Nah, berarti kan jelas bahwa memang udara yang dirasakan oleh si penulis ini adalah udara yang sangat segar, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita akan berlanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya itu adalah penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, mungkin kalian di SD itu mengenal bahwa sinonim itu adalah persamaan kata. Nah, mulai dari sekarang, coba kalian hilangkan bahwa sinonim itu adalah persamaan kata. Kalau persamaan kata, maka katanya yang sama. Jika sinonim dari baik, persamaan katanya ya pasti baik, seperti itu. Jadi, mulai dari sekarang, saya luruskan bahwa sinonim itu adalah persamaan makna kata. Jadi, yang sama itu adalah makna kata atau arti katanya, bukan katanya. Seperti itu. Berikut contohnya. Kalau kita menganggap bahwa sinonim itu adalah persamaan makna kata, maka sinonim indah adalah elok, permai, molek. Lalu sinonim memukau adalah mengagumkan. Saya tekankan sekali lagi bahwa sinonim itu adalah persamaan makna kata, bukan persamaan kata. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke kaidah kebahasaan selanjutnya. Kaidah kebahasaan selanjutnya itu adalah penggunaan kata depan. Kata depan itu ada 4, yaitu di, ke, dari, pada. Biasanya, kata depan ini adalah menyatakan tempat. Contohnya, di area Monas, lalu di pasar, di sekolah, di atas, di bawah, di utara, di tenggara. Nah, biasanya penulisan kata depan ini dituliskan terpisah gitu, berbeda dengan imbuhan. Itu ya. Jadi kalian jangan tertukar antara kata depan dan imbuhan. Kalau kita mengambil contoh kata depan di. Nah, kalian lihat nih contoh di kalimat ini. Drama Tari Kolosal dipentaskan di area Monas. Kalian lihat, dipentaskan. Di pada kata dipentaskan ini bukan merupakan kata depan. Kenapa? Karena dia tidak menyatakan tempat, tetapi adalah menyatakan sebuah aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas drama tari kolosal yang sedang dipentaskan gitu. Ini masuknya adalah keimbuhan. Nah, berbeda dengan kata di area Monas. Nah, di area Monas ini menggunakan kata depan di. Berarti penulisannya itu adalah di spasi area Monas. Berbeda dengan imbuhan. Kalau imbuhan itu penulisannya itu adalah disambung. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah penggunaan kata khusus. Nah, di dalam teks deskripsi kita tahu bahwa objek yang dideskripsikan itu adalah objek yang sifatnya khusus. Kalau kita mengambil contoh kata umumnya adalah hewan, maka kata khususnya adalah ayam, kucing, burung, kelinci. Kalau kita mengambil kata umumnya adalah kucing, maka kata khusus yang digunakan apa? Kucingku, kucing Andi, lalu kucing Anggora, kucing Persia, kucing kampung, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalian jangan sampai tertukar antara kata umum dan kata khusus. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Untuk penggunaan kata depan di ini sudah kita bahas ya tadi, bahwa penggunaan kata depan di ini bisa menyatakan tempat, lokasi, kota, terus waktu, misalkan di pagi hari, di Jakarta. Lalu bagaimana kalau misalkan penggunaan huruf kapital? Nah, huruf kapital itu juga harus kalian perhatikan. Ketika kalian menuliskan sebuah teks, kalian harus perhatikan huruf kapital.
Nah, biasanya huruf kapital itu digunakan di awal kalimat, lalu nama orang, lalu nama tempat, lalu biasanya juga digunakan pada nama geografis. Nah, nama geografis itu seperti apa? Misalkan sungai, danau, lalu gunung, lalu pantai. Tetapi nama geografis ini ketika menggunakan huruf kapital harus ada kata penjelasnya. Misalkan pantai apa? Pantai Senggigi. Nah, baru pantai Senggigi menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau pantai saja, maka tetap menggunakan huruf kecil. Kita ambil contoh saja. Ani sedang bermain di pantai. Nah, pantai pada kalimat pertama ini menggunakan huruf kecil karena tidak ada kata penjelasnya pantai apa nih gitu. Kecuali misalkan Ani pergi ke pantai Ancol. Nah, barulah pantai Ancol ini diberikan atau menggunakan huruf kapital seperti itu. Lalu kaidah kebahasan yang selanjutnya itu adalah penggunaan kalimat bermajas. Kalimat bermajas itu apa? Kalimat bermajas itu biasanya itu adalah kata-kata kiasan. Nah, seringkali kita melihat atau mendengar bahwa ketika seseorang menuliskan teks deskripsi atau menggambarkan sesuatu itu, sering sekali ditemukan kata-kata yang bermajas atau kata-kata kiasan. Nah, kata kiasan atau kata bermajas yang digunakan di dalam teks deskripsi itu biasanya itu adalah majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas yang benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Angin laut itu kan ibaratnya itu adalah benda mati, tapi dia seolah-olah hidup. Kenapa sih kok seolah-olah hidup? Karena diberikan kata mengelus wajah. Memang angin laut punya tangan? Kan tidak ya, gitu. Lalu atau apalagi, angin laut berbisik di telingaku. Memang angin laut punya punya mulut untuk mengatakan seperti itu. Itulah yang disebut sebagai majas personifikasi. Lalu, majas yang sering ditemui di dalam teks deskripsi itu adalah majas hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Majas hiperbola itu adalah majas yang dilebih-lebihkan atau ibaratnya itu kata kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang lebay. Contohnya nih, pengunjung yang datang membanjiri seluruh isi pantai. Nah, membanjiri di sini itu kan apa? Kata-kata yang berlebihan. Gitu. Masa pengunjung kok membanjiri seluruh isi pantai? Mungkin maksudnya itu banyak pengunjung yang datang, tetapi pemilihan kosakatanya itu adalah membanjiri seperti itu. Itu menggunakan majas hiperbola. Nah, lalu kaidah kebahasan selanjutnya adalah penggunaan kata bervariasi. Nah, ketika kalian menuliskan teks deskripsi, maka kalian harus menggunakan kosakata yang bervariasi. Jangan menggunakan kosakata yang itu-itu saja. Jadi gimana sih cara kita agar mendapatkan kosakata yang banyak dan tidak itu-itu saja? Nah, oleh karena itu, kalian mulai dari sekarang harus mulai rajin membaca gitu. Biar atau agar ketika kalian mengemukakan pendapat, lalu menulis, kalian memiliki kosakata yang banyak gitu. Biasanya kalau orang yang sering sekali membaca, maka ketika dia berbicara atau menulis itu dia tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Nah, ini contohnya. Air di pantai Senggigi sangat bersih dan jernih. Nah, kalau misalkan penulis itu tidak memiliki kosakata yang bervariasi, maka dia akan sampai pada air di pantai Senggigi sangat bersih saja. Tapi kalau memang penulis itu memiliki kosakata yang bervariasi, maka dia diberikan tambahan. Air di pantai Senggigi sangat bersih dan jernih. Seperti itu. Nah, lalu kaidah kebahasaan yang terakhir. Kaidah kebahasaan yang terakhir itu adalah penggunaan imbuhan me bertemu dengan kata dasar KPTS. Nah, ketika sebuah kata dasar itu contohnya itu misalkan cuci, ketika diberikan imbuhan me jadi mencuci gitu.
Kalau misalnya, apa tuh namanya, apalagi nih misalkan bermain. Bermain kata dasarnya adalah main. Imbuhannya ber gitu. Tapi kali ini kita hanya membahas tentang imbuhan me bertemu dengan kata dasar KPTS. Nah, ketika imbuhan me bertemu dengan kata dasar KPTS, tetapi KPTS ini diikuti oleh huruf vokal itu A, I, U, E, O. Maka KPTS ini akan menjadi luluh atau hilang, seperti itu. Nih, ya kita ambil contoh. Ini kan bertemu dengan kata dasar prakarsai. Nah, karena P-nya ini bertemu huruf konsonan selain huruf A, I, U, E, O, maka dia tidak berubah, tidak hilang P-nya. Berarti tetap menjadi memprakarsai. Nah, berbeda dengan imbuhan bertemu dengan huruf P tapi diikuti dengan huruf vokal. Nih, PE, jadi pesona. Maka P-nya ini akan hilang atau luluh menjadi memesona gitu. Lalu bagaimana dengan huruf K? Kalau misalkan imbuhan bertemu dengan K tapi bukan huruf vokal ya, ini kreasi, kan KR, kreasi. Berarti dia tetap jadinya mengkreasi. Lalu kalau misalkan imbuhan bertemu dengan huruf K tapi diikuti huruf vokal, koordinasi. Jadinya adalah mengordinasi. Lalu bagaimana dengan huruf T? Huruf T juga sama. Kalau bertemu dengan huruf T tetapi bukan huruf vokal, maka dia akan tetap menjadi mentraktir. Tetapi kalau huruf bertemu dengan huruf T tapi diikuti huruf vokal, maka dia akan luluh menjadi menulis gitu. Lalu bagaimana dengan S? S juga sama ketika bertemu dengan huruf S tetapi diikuti huruf vokal, maka dia akan menjadi menyapu gitu. Jadi saya ulangi ya, ketika bertemu dengan huruf P tetapi diikuti huruf vokal, maka imbuhannya itu menjadi Lalu bagaimana dengan K? Kalau K bertemu dengan huruf K lalu disertai huruf vokal, maka dia akan berubah menjadi Lalu kalau T, huruf apa? Imbuhan bertemu dengan huruf T disertai huruf vokal, maka dia akan menjadi Dan yang terakhir itu adalah bertemu dengan huruf S, lalu diikuti huruf vokal, maka dia akan menjadi Seperti itulah pembahasan kaidah kebahasaan kita di materi teks deskripsi. Kira-kira, adakah yang masih bingung atau adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian menuliskan pertanyaannya atau merekam voice note di grup WhatsApp. Oke, kalau misalkan tidak ada, berarti kita bisa atau melanjutkan materi selanjutnya. Atau pula kita dapat mengerjakan post-test untuk mengevaluasi kalian nih, kira-kira kalian paham tidak dengan materi yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Kalau tidak, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.